Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco Ngaji yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan channel Konco Ngaji, yaitu channel yang akan mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Konco Ngaji kabar hari ini? Semoga hari ini diberikan kesehatan dan Allah ridha menggunakan sehat kita untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu tanda bahwa usia kita barokah adalah digunakan dan diizinkannya oleh Allah usia kita untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad SAW, karena kita adalah ahlu sunnah wal jamaah, yaitu ahli orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad SAW dan cara beribadahnya adalah berjamaah. Konco Ngaji dirahmati Allah, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mengkaji beberapa pertanyaan dari warga Konco Ngaji. Salah satunya adalah pertanyaan dari Konco Ngaji Salam 2. Pertanyaannya, mari kita baca bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon dijelaskan bagaimana seorang makmum itu harus membaca Fatihah dalam sholat berjamaah. Apakah bersamaan dengan imam ataukah di sela-sela bacaan Fatihah dengan imam, atau membaca setelah imam dan jamaah dan makmum membaca amin? Ya, mohon dijelaskan dalil-dalilnya dan hadis-hadisnya ya Ustadz. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kami karena masih ragu-ragu kapan membacanya ketika sholat berjamaah. Terima kasih warga Konco Ngaji dari Salam 2 yang dirahmati Allah. Pertanyaannya luar biasa dan menjadi hal yang sering kita jumpai atau yang kita alami dalam beribadah sehari-hari, terutama adalah beribadah sholat berjamaah, yaitu berjamaah di masjid. Mari kita kaji satu persatu pertanyaannya. Konco Ngaji dirahmati Allah, sesungguhnya ketika kita sholat berjamaah ada dua kondisi, yaitu imam bisa membaca jahar, yaitu ketika rakaat 1 dan 2 di sholat maghrib, isya dan subuh. Kemudian di rakaat ketiga atau keempat, yaitu rakaat ketiga maghrib dan rakaat ketiga 4 isya, imam akan membaca Fatihah itu sir atau dalam hati. Kemudian imam akan membaca Fatihah itu sir lagi ketika sholat zuhur dan sholat asar, yaitu di keempat rakaatnya imam akan membaca Fatihah itu sir atau di dalam hati. Ya, mari kita kaji satu persatu kapan semestinya Allah memerintahkan dan menuntunkan makmum melalui lisan Rasulullah untuk membaca suratul Fatihah. Konco Ngaji yang dirahmati Allah, mari kita buka mushaf kita di surat Al-A'raf surat ke-7 ayatnya 204. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang artinya, Konco Ngaji rahmati Allah, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah. Saya ulangi sekali lagi, artinya Konco Ngaji yang dirahmati Allah, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Jadi ketika imam membaca Fatihah itu jahar di rakaat pertama kedua sholat maghrib, rakaat pertama dan kedua sholat isya, atau rakaat kedua saat pertama dan kedua sholat subuh, imam akan membaca Fatihah itu jahar. Maka Allah sudah berfirman apabila dibacakan Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Fatihah adalah umul kitab, maka bagian dari Al-Quran. Maka apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah dan agar kamu mendapat rahmat. Jadi dari firman Allah ini jelas sekali bahwa kita ketika imam
membaca Al-Fatihah itu jahar, kita diperintahkan untuk mendengarkan dan diamlah supaya kita mendapatkan rahmat. Kemudian pertanyaannya, bagaimana jika imam itu membaca Fatihahnya sir di rakaat ketiga sholat maghrib, rakaat ketiga keempat sholat isya, ataupun di rakaat pertama dan keempat baik sholat zuhur maupun asyar. Ya, konco dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW sudah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab hadis nomor 756 dan kitab hadis Muslim nomor 394. Yang teks hadisnya, la sholata liman yaqra'u bi Fatihatil kitab, yang artinya tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul kitab atau suratul Fatihah. Maka dengan hadis ini menjadi dasar bahwa ketika imam membaca Fatihahnya syir di rakaat ketiga sholat maghrib, rakaat ketiga dan keempat sholat isya, ataupun rakaat pertama dan sampai keempat di sholat duhur dan sholat asar, maka makmum membaca Fatihah di dalam hadis. Ini semoga bisa menjawab pertanyaan pengoco ngaji di salam 2 yang menanyakan kapan makmum itu membaca Fatihah, apakah di sela-sela bacaan Fatihah imam ataukah setelah imam membaca amin. Dan ternyata Allah SWT sudah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 204, ketika dibacakan Al-Quran dan Fatihah itu merupakan bagian dari Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Ada di surat Al-A'raf surat ke-7 ayatnya 204. Dan ketika imam itu membaca Fatihahnya syir, Rasulullah SAW bersabda, la sholatu liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab, yang artinya tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul kitab atau suratul Fatihah. Jadi kitab hadis Al-Bukhari nomor 756 dan kitab hadis Muslim nomor 394. Jadi kesimpulannya, ketika imam membaca Fatihahnya syir, maka makmum membaca Fatihah di dalam hati. Semoga ada manfaatnya dan memberikan pencerahan bagi kita bagaimana kita beribadah sesuai dengan perintah Allah dan contoh dari Nabiullah Muhammad SAW, karena kita adalah ahlu sunnah wal jamaah. Semoga bermanfaat dan panteng terus channel Konco Ngaji yang selalu akan memberikan solusi bagi cara-cara beribadah kita agar sesuai dengan perintah Allah dan contoh dari Rasulullah SAW, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang takwa, yang insya Allah diperkenankan untuk menghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.